Dinikahi Gus Dingin, bab 160, ketidaksengajaan. Zaidan dan Aisyah sedang makan siang bersama. "Sayang, ini kimbabnya dimakan," ucap Zaidan mengambilkan nasi gulung Korea yang disebut kimbab dan meletakkannya di piring Aisyah. Aisyah hanya diam saja dan tidak berselera untuk makan. Dadanya tiba-tiba terasa sakit. Makanya ia diam dan tidak berkata apapun. Karena tidak mendapatkan respon dari Aisyah, Zaidan meletakkan sumpitnya di atas piringnya. Ia meraih tangan Aisyah dan membuat Aisyah terhentak kaget. "Ada apa, Mas?" tanya Aisyah menatap ke arah Zaidan. "Kenapa melamun, Bi?" tanya Zaidan menatap inten Aisyah. Aisyah menggelengkan kepalanya. "Siapa yang melamun? Aku nggak melamun kok," ujar Aisyah bersikap seolah-olah dirinya baik-baik saja. Padahal dada Aisyah sedang sakit. Zaidan beralih dan duduk di samping Aisyah. Ia mengusap kepala Aisyah dengan lembut. "Kamu gak bisa bohong sama Mas. Sekarang jawab, Mas, ada apa sayang?" tanya Zaidan sembari mendongakkan kepala Aisyah. "Enggak ada apa-apa kok," jawab Aisyah menepus tangan Zaidan yang berada di kepalanya. "Yakin?" tanya Zaidan meragukan jawaban Aisyah. Bagaimanapun ia tidak ragu, Aisyah selalu menghindarinya jika sedang berbohong. Aisyah menganggukkan kepalanya. "Yakin, Mas?" "Ya sudah, kalau gitu dimakan makanannya, entar keburu dingin." Titah Zaidan mempercayai ucapan Aisyah begitu saja. Sejujurnya Zaidan masih merasa ada hal yang janggal, tetapi ia lebih memilih untuk mencari tahu sendiri. Aisyah mendekatkan dirinya ke Zaidan, karena mereka berada di tempat privat. Aisyah ingin makan dengan dirangkul dan disuapi Zaidan. "Suapin, Mas," ucap Aisyah dengan manjanya. Ia menyandarkan kepalanya di pundak Zaidan. Manja banget ya istri Mas ini," ledek Zaidan mencubit gemes pipi Aisyah. Kemudian ia menyuapi Aisyah dengan perlahan. Aisyah mengunyah makanannya dengan perlahan. Pandangannya menatap kepada dia, orang yang sepertinya tidak asing baginya. "Mas, itu Kak Amel kan?" tanya Aisyah pada Zaidan. Ia memastikan bahwa penglihatannya tidaklah salah. Zaidan mengarahkan pandangannya mengikuti kemana Aisyah memandang. "Iya, itu Dokter Amel, tapi sepertinya yang makan bareng beliau itu Aska," jawab Zaidan. "Mas kok tahu itu Kak Aska?" tanya Aisyah lagi. "Dari pakaiannya. Karena jas itu hanya ada 2 di dunia ini. Satu punya Mas dan satu lagi Mas belikan untuk Aska," jawab Zaidan yakin bahwa pria itu adalah Aska, asisten pribadinya. "Kayaknya mereka berdua cinlok deh, Mas. Kita samperin yuk," ajak Aisyah tersenyum jahil. Terbesit ide jahil di benak Aisyah untuk meledek Amel. Kalau biasanya Aisyah yang diledek, maka kali ini ya akan meledek Amel. Zaidan menggelengkan kepalanya. "No, duduk di sini sama Mas dan makan. Biarkan mereka menikmati waktu berdua, dan kita menikmati waktu bersama," tolak Zaidan dengan nada lembut tapi terkesan tegas. Aisyah melirik tajam ke arah Zaidan, padahal ini adalah kesempatan emas baginya untuk meledek Amel. Karena kesal dengan Zaidan, Aisyah menggeser duduknya menjauh dari Zaidan. Namun dengan cepat Zaidan menahan tangan Aisyah dan berujung Aisyah terjatuh di dada bidangnya. "Udah, jangan kesel gitu mukanya. Nanti cantiknya diambil sama dek bayi kita," ucap Zaidan dengan bercanda. Sedetik kemudian Aisyah tersenyum mendengar ucapan Zaidan. "Mas ini kalau diambil sama dedek bayinya nanti gak ada yang mirip sama Mas gimana?" tanya Aisyah memeluk tubuh atletis Zaidan. Zaidan menggelengkan kepalanya. Posisi mereka sangat rawan karena adik kecil Zaidan sudah mulai memberontak. "Awas dulu, meluknya disambung di kamar aja sayang. Di sini malu dilihat banyak orang," ucap Zaidan beralibi. Padahal tidak satu orang pun yang perhatikan mereka berdua, karena memang tempat yang dipesan Zaidan sangat privat. Bahkan pelayan saja tidak berani masuk tanpa dipanggil. "Bilang aja gak mau dipeluk," celetuk Aisyah menggembungkan pipinya yang cabi. "Bukan gitu sayang." Setelah berhasil membujuk Aisyah yang merajuk, mereka berdua melanjutkan makan siangnya dengan Zaidan yang menyuapi Aisyah. Sementara Aisyah, wanita itu asik membaca buku yang memang baru saja Zaidan belikan untuknya sambil sesekali mengamati ke arah Amel. "Kak Aska sama Kak Amel pacaran ya?"
Mereka cocok sih, tapi kenapa harus pacaran? Batin Aisyah bertanya-tanya. Sebagai orang yang menentang pacaran, Aisyah merasa sangat kecewa jika Amel dan Aska memang pacaran. Ia lebih setuju mereka berdua melakukan proses ta'aruf, kemudian langsung menikah tanpa harus pacaran terlebih dahulu. Sumpit yang dipegang Zaidan mengarah pada mulut Aisyah, namun yang disuapi malah bengong tanpa memperhatikan bahwa makanan sudah tiba di depannya. Sayang, ada apa? Tanya Zaidan menyenggol lengan Aisyah dan membuat Aisyah terhentak kaget. Kemudian Aisyah menggelengkan kepalanya. Hah? Nggak ada. Nggak apa-apa kok mas. Jawab Aisyah sedikit terbata akibat kaget. Terus kenapa kamu bengong? Mikiran apa? Tanya Zaidan lagi. Ia mengusap kepala Aisyah dengan menggunakan tangan kirinya. Kata orang-orang di kantor mas ada perpustakaan yang terbuka untuk umum ya? Terus katanya banyak novel islami sama sejarah Islam ya mas? Aku boleh ikut mas ke kantor? Tanya Aisyah mengalihkan pembicaraannya. Zaidan mengulas senyum simpul. Benar sayang, tapi kenapa kamu repot-repot ke kantor? Biar mas bawain aja, kamu mau baca buku apa? Tanya Zaidan menatap inten ke arah Aisyah. Ia berbicara, tapi sembari menyuapi Aisyah. Aku pengen ke kantor mas, jawab Aisyah ketus. Ya sudah, selesai makan siang, kamu ikut mas ke kantor. Titah Zaidan pasrah. Ia bingung dengan sifat Aisyah, terkadang wanitanya tidak ingin diajak ke kantor ataupun ke acara resmi. Tapi kali ini Aisyah bersikeras untuk ingin ikut. Setelah selesai makan siang seperti janjinya tadi, Zaidan membawa Aisyah untuk ikut ke kantornya. Tetapi di tengah perjalanan Aisyah berubah pikiran dan ia lebih memilih untuk pulang. Mas, aku mau pulang aja deh, gak jadi ikut mas, ucap Aisyah secara tiba-tiba. Padahal jarak tempat mereka berada dengan kantor Zaidan hanya tinggal beberapa meter lagi. Sayang, kantor mas tinggal di depan loh. Kalau kita putar balik lagi lumayan jauh dan mas ada rapat, ujar Zaidan dengan ekspresi bimbangnya. Ikut ke kantor sebentar ya, mas janji gak akan lama kok, lanjut Zaidan mengusap pipi Aisyah dengan sangat lembut. Aisyah mengangguk pelan. Ya sudah mas, jawab Aisyah pasrah. Bukan tanpa alasan Aisyah meminta untuk pulang. Dadanya tiba-tiba sakit dan detak jantungnya juga tidak beraturan. Aisyah takut jika nantinya Zaidan akan khawatir karena kondisinya. Akhirnya mereka berdua tiba di kantor Zaidan. Sesampainya di kantor, mereka berdua langsung disambut oleh satpam yang bertugas. Selamat siang pak, bu, sapa satpam yang bertugas saat melihat Zaidan dan Aisyah turun dari mobil. Siang pak, sapa Aisyah balik. Ia mengulas senyum simpul, walaupun dadanya terasa sakit. Pribadinya yang ceria membuat siapapun yang bertemu dengan Aisyah merasa bahagia. Zaidan tersenyum simpul dan membuat satpam tersebut merasa heran, karena Zaidan jarang sekali bahkan hampir tidak pernah tersenyum jika di kantor. Selamat siang juga pak, kami duluan, pamit Zaidan menggenggam tangan Aisyah dengan erat. Mereka berdua masuk ke dalam kantor Zaidan yang baru saja selesai direnovasi. Nuansa di kantor Zaidan berwarna putih dengan furnitur berwarna coklat tua dan abu-abu menambah kesan elegannya. Masya Allah, indah banget. Perpustakaan di mana mas? Decak Aisyah kagum. Ada di atas sayang, di lantai 6, jawab Zaidan menatap Aisyah dengan erat. Saat mereka hendak masuk ke dalam lift, banyak dari anak magang yang bertanya-tanya siapa wanita yang digandeng oleh Zaidan. Pasalnya, atasannya itu tidak pernah dekat dengan wanita manapun. Bahkan Zaidan hanya sering berbicara pada Aska. Cantik banget. Siapa wanita itu? Adiknya Pak Zaidan ya? Tanya salah satu anak magang pada temannya. Kalau benar adiknya Pak Zaidan, gua mau daftar jadi adik iparnya, timpal salah satu temannya. Maklum, Aisyah masih adik-adik.